Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin rahimahullah ta'ala, yang saya hormati Ketua Pimpinan Anak Cabang Bansur Kecamatan Kebumen, dan tak lupa kepada pemirsa channel YouTube dari Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Kebumen yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, mari sebelum kita melaksanakan thalabul ilmi bersama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat oleh Allah SWT, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa thalabul ilmi bersama, ngaji bareng di channel YouTube Pimpinan Anak Cabang Ansor Kecamatan Kebumen. Pada malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji terkait dengan ibadah kurban, yang mana ibadah kurban ini merupakan ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, yang mana ibadah ini dilakukan setiap tahun sekali. Ibadah kurban ini merupakan ibadah yang dilaksanakan pada bulan tertentu atau bulan khusus, yaitu di bulan Dzulhijjah. Dan ketika kurban ini, menyembelih binatang kurban ini dilakukan selain di bulan Dzulhijjah, maka itu bukan dinamakan dengan ibadah kurban, hanya sebatas menyembelih binatang. Terkait dengan sejarah kurban itu yang masyhur atau yang terkenal di kalangan umat Islam di seluruh dunia, itu sejarahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ibrahim ini sudah lama tidak mempunyai putra. Beliau menikah dengan Siti Hajar dan beliau dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail. Dan anak ini yang sudah ditunggu-tunggu, yang mana beliau sudah berumur kurang lebih 99 tahun, akhirnya beliau mempunyai anak Nabi Ismail. Tapi ketika anak ini mulai tumbuh menginjak usia anak-anak, beliau bermimpi ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ini ketika seorang bapak atau seorang suami atau seorang ibu ini setelah menunggu anaknya dan akhirnya melahirkan anak, mempunyai anak, tapi malah disuruh untuk menyembelih. Kalau ini sosoknya bukan Nabi Ibrahim, mungkin perintah dari Allah ini akan diabaikan. Karena ini perintah langsung oleh Allah, karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, seorang nabi, maka dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati, beliau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dan ketika peristiwa kurban atau penyembelihan ini terjadi,
ketika Nabi Ismail sebagai anak juga sudah mengikhlaskan dirinya untuk dikorbankan kepada Allah, ketika Nabi Ismail diletakkan di suatu batu dengan posisi sebagaimana siap untuk disembelih, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, Allah mengutus malaikat untuk merubah sosok Nabi Ismail ini dengan seekor domba. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail ini, Nabi Ismail dirubah oleh Allah dalam wujud badannya ini menjadi seekor kambing. Akhirnya Nabi Ibrahim yang disembelih bukanlah anaknya tapi seekor domba. Dengan adanya peristiwa tersebut, ini merupakan menjadi ibrah bagi kita sebagai umat muslim, bahwasanya ketika kita diperintah oleh Allah, karena kita sebagai hamba diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah, yang mana ibadah tersebut merupakan ibadah keharusan. Dalam menurut fikih, ibadah kurban ini hukumnya yaitu sunnah muakkad. Menurut beberapa madzhab, terutama madzhab yang kita yakini sampai saat ini, yaitu madzhab Imam Syafi'i, bahwa berkorban ini merupakan ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Sebelum kita mengkaji lebih dalam terkait dengan fikih kurban, saya akan menjelaskan terkait dengan kurban itu sendiri. Kurban itu dalam ilmu bahasa itu dari kata korban, kemudian mendapat tambahan alif dan dalam ilmu tafsir atau dalam ilmu ulumul Quran, ketika dalam huruf itu ada tambahan alif dan nun, maka itu memberikan makna menyempurnakan. Ketika kata koroba ini yang artinya mendekatkan, kemudian tambahan dengan alif dan nun menjadi kata kurban, maka ini merupakan suatu tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesempurna, dengan keagungan. Karena peristiwa kurban ini merupakan peristiwa yang agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah oleh Allah SWT. Dan peristiwa kurban ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tanggal 10. Bulan Dzulhijjah tanggal 10 berkenaan dengan peristiwa yaitu Idul Adha. Korban, ibadah korban ini dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana tadi setelah saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Di situ Allah berfirman, ada ayat pertama surat Al-Kautsar yang artinya Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak, maka kita sebagai hamba Allah, maka kita harus bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan wujud apa kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita lanjut dalam ayat yang kedua, yaitu fasholli li rabbika wanhar, yang mana Allah memerintahkan kepada kita, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ketika kita merujuk dengan ayat pertama, yaitu Inna a'tainakal kautsar, ketika mana kita telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan oleh Allah untuk mendirikan sholat karena Allah dan berkorbanlah. Menurut beberapa ahli tafsir, bahwasanya di sini dirikanlah sholat yaitu mendirikan sholat Idul Adha, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Dan setelah
kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk berkorban. Dalam ilmu fikih, berkorban ini adalah dengan menggunakan hewan ternak yang berkaki 4, yaitu hewan ternak yang ada di lingkungan kita, ada yang terutama di daerah Indonesia, yaitu yang sering digunakan untuk berkorban, yaitu domba, sapi, dan unta. Jadi ketiga binatang ini merupakan binatang yang sah digunakan untuk berkorban. Melanjutkan dengan ayat yang ketiga dari surat Al-Kautsar, yaitu inna syani'aka wal abtar. Artinya sesungguhnya orang-orang yang membenci kami, membenci Nabi Muhammad, ialah yang terputus. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fikih kurban. Stop dulu.